Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Bahtiar. Saya dari Universitas Islam Negeri Malang dan dari jurusan Kimia. Di sini saya akan membahas tentang kinetika kimia. Nah, sebelum itu, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kinetika kimia? Kalau belum, yuk belajar. Nah, kinetika kimia adalah ilmu yang membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat terjadi. Berbeda dengan termodinamika, kalau termodinamika adalah ilmu yang membahas apakah reaksi tersebut dapat terjadi. Kalau di termodinamika itu mempelajari tentang kesetimbangan, berbeda kalau di kinetika kimia kita akan membahas tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi yang kita bahas yaitu hukum laju dan persamaan reaksi dan orde reaksi. Nah, sebelum masuk ke hukum laju dan persamaan reaksi dan orde, apa kalian sudah mengetahui apa itu laju reaksi? Nah, kalau belum, yuk. Laju reaksi adalah biasanya mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dengan satuan waktu. Nah, satuan waktu ini beragam, bisa second, bisa menit, bisa jam, atau bahkan bisa hari. Misalnya pada reaksi A menjadi B, laju reaksinya bisa dilambangkan dengan huruf R kecil, yaitu sama dengan minus D dikali konsentrasi zat A per delta T. D ini maksudnya adalah, sebentar, D ini adalah delta atau perubahan. Nah, perubahan konsentrasi zat A per delta T, artinya perubahan waktu. Sama dengan ini, produk dari reaksi tersebut yaitu delta konsentrasi zat B per delta T atau perubahan waktu. Oke, lanjut. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa setiap reaktan atau setiap reaksi itu nilainya akan nilai negatif. Karena apa? Yuk, saya akan membahas di slide selanjutnya. Nah, bernilai negatif karena pada molekul A itu, sebentar, pada molekul A itu akan terjadi pengurangan konsentrasi reaktan seiring berjalannya waktu, sehingga nilainya minus. Berbeda kalau produk itu seiring berjalannya waktu akan terjadi penambahan konsentrasi pada zat B, pada zatnya. Nah, ini ada penjelasannya, pengurangan konsentrasi reaktan dan penambahan konsentrasi produk. Ntar saya hapus. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa reaksi itu berjalan dalam varietas waktu yang berbeda-beda. Ada yang milisecond, ada yang menit sampai dengan hari. Nah, reaksi yang berlangsung dalam satuan second atau yang berlangsung sangat cepat, contohnya adalah ledakan bom. Nah, pada ledakan bom itu terjadinya sangat cepat. Tetapi pada ledakan bom ini akan menghasilkan energi yang besar juga, sehingga menimbulkan efek berbahaya. Nah, ini ketika kita berada di sekitar bom, itu akan terkena gaya dorong dari bom tersebut, sehingga kita akan terpental.
Nah, ini adalah contoh reaksi yang berlangsung cepat. Tetapi apakah ada reaksi yang berlangsung lambat? Jawabannya adalah ada. Contohnya yaitu pada proses pematangan buah. Nah, proses pematangan buah ini, contohnya pada buah tomat ya, biasanya itu berlangsung dalam 7 hari. Dari tomat yang awalnya hijau seperti ini, yang belum matang, yang di dalamnya terkandung klorofil, itu seiring berjalannya hari, ini di klorofil yang ada di dalamnya itu akan menghilang dan menjadi karotenoid yang memberikan warna merah. Nah, ini juga terjadi pada buah pisang. Nah, contoh lagi reaksi yang berjalan lambat yaitu proses perkaratan besi. Nah, pada proses perkaratan pada besi itu terjadi dalam waktu yang lama karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, kalau kondisi lingkungan kita itu sering hujan atau basah, lembab, yaitu lembab, itu dapat menyebabkan korosi pada logam. Nah, ini adalah gambar mekanisme perkaratan. Nah, tadi ada reaksi yang berjalan dengan cepat, ada reaksi yang berjalan dengan lambat. Nah, kok bisa sih ada reaksi kok berjalan yang cepat, ada yang berlangsung dengan lambat? Itu dikarenakan faktor-faktor apa? Nah, faktor-faktor tersebut ada 4 yang mempengaruhi. Yang pertama, temperatur, yang kedua, luas kontak, yang ketiga, konsentrasi, dan yang keempat, adanya katalis. Yang pertama, temperatur. Mengapa temperatur itu bisa mempercepat reaksi? Karena semakin tinggi temperatur, itu reaksi endotermnya atau reaksi penyerapan energinya itu semakin besar juga, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Contohnya, pada kejadian sehari-hari, ketika kita melarutkan gula menggunakan air panas, itu akan lebih cepat daripada kita menggunakan air biasa. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian, yang nomor 2 adalah luas kontak. Nah, semakin besar luas kontak bereaksi, maka akan semakin cepat reaksi tersebut terjadi. Contohnya ketika kita melarutkan gula batu, sama kita melarutkan gula pasir, itu akan lebih cepat gula pasir karena luas kontaknya itu akan lebih besar pada gula pasir ketimbang gula batu. Nah, contoh lagi ketika kita menjemur baju, ketika kita hanya menggelantungkan saja, itu akan berbeda dengan kita menjemur dengan membentangkan. Kalau kita membentangkan, itu luas kontak jemuran kita dengan matahari itu akan lebih besar daripada ketika kita menggelantungkan. Nah, yang ketiga, konsentrasi. Nah, kenapa konsentrasi itu bisa mempercepat reaksi? Karena semakin tinggi konsentrasi itu akan terjadi tumbukan atau tumbukan yang ada di dalam zat itu akan semakin tinggi. Sehingga reaksi tersebut dapat berlangsung lebih cepat. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini pada konsentrasi tinggi pada gambar sebelah gambar sebelah kanan. Nah, ini terdapat molekul-molekul yang bertumbukan. Sedangkan pada konsentrasi yang rendah itu tumbukannya akan lebih renggang atau lebih jarang. Nah, contoh lagi, analoginya ketika kita belanja di mall, itu akan berbeda dengan kita belanja di pasar. Ketika kita di mall, itu rawan kita bertabrakan dengan yang lain, karena di mall relatif lebih sepi ketimbang di pasar. Nah, ketika kita di pasar, itu kan padat dengan orang-orang yang berjualan atau membeli barang. Nah, ketika kita di pasar itu kan akan terjadi banyak reaksi seperti reaksi menyapa, reaksi tersenyum atau ngobrol dan lain-lain.
Nah, yang keempat adalah katalis. Katalis ini adalah senyawa yang menaikkan laju reaksi tanpa dirinya sendiri berubah atau bereaksi di akhir reaksi. Nah, bagaimana katalis kok bisa mempercepat reaksi? Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu menaikkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi reaksi tersebut. Nah, pada sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini tanpa katalis, maka energi aktivasinya itu sangat tinggi, sehingga reaksi itu cenderung lama. Ketika dengan katalis, nah ini energi aktivasinya akan lebih rendah karena ada katalis yang menentukannya, sehingga reaksi tersebut dapat berjalan lebih cepat. Nah, bagaimana sih kita menghitung waktu? Waktu yang diperlukan kok bisa sih reaksi tersebut itu dapat berjalan lebih cepat, dapat berjalan lebih lambat. Berapa waktu yang diperlukan atau waktu yang dibutuhkan reaksi tersebut dalam bentuk kuantitatif atau bentuk nomor itu bagaimana? Nah, kita bisa menentukannya dengan persamaan laju reaksi. Nah, pada reaksi kimia, contoh ini, A bereaksi dengan B menjadi C plus D. Nah, itu kita bisa menuliskan laju reaksinya seperti ini. R bersama laju reaksinya seperti ini. R sama dengan K. K adalah tetapan laju reaksi dikali konsentrasi zat A pangkat order reaksi A, atau di sini dilambangkan dengan huruf M, dikali konsentrasi zat B. Konsentrasi zat B pangkat order reaksi zat B, atau di sini disimbolkan dengan huruf N. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, saya kasih contoh ini. Reaksi persamaan laju reaksi itu ada orde-orde. Ada orde 0, ada orde 1, ada orde 2, orde 3 sampai orde pecahan. Nah, ini contohnya. Nah, reaksi orde 0 persamaannya seperti ini. Sama laju reaksinya. Reaksi orde 1 juga seperti ini. Kok nggak sama ya? Kok beda? Bedanya di mana dengan orde 0? Kalau orde 0 itu reaksinya ada 2, tetapi tidak mempunyai koefisien kedua-duanya. Berbeda dengan orde 1. Orde 1 itu reaksinya hanya 1 dan tidak mempunyai koefisien. Ingat, koefisien adalah yang di depannya reaksi. Nah, kemudian reaksi orde 2. Reaksi orde 2 ini reaksinya ada 2, tetapi yang mempunyai koefisien itu hanya 1. Berbeda dengan reaksi orde 3. Reaksi orde 3 itu mempunyai 2 reaksi, tetapi dua-duanya itu mempunyai koefisien. Nah, ini koefisiennya 2. Koefisiennya H2 juga 2. Nah, ini ada reaksi orde pecahan. Untuk lebih jelasnya, seperti ini contoh soalnya. Ini kalau tadi kan reaksinya hanya 1 kan ya, hanya 1 ini, hanya 1. Tetapi pada realitanya, ketika kita berada di laboratorium, itu banyak data yang kita ambil atau kita dapatkan. Pada percobaan 1 datanya segini, pada percobaan 2 datanya segini. Bagaimana kita menentukan order reaksinya? Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, pada percobaan penentuan laju reaksi A bereaksi dengan 2B menjadi AB 2 kali, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya ada 5. Nah, dari 5 data ini kita bisa menentukan order reaksinya dan persamaan laju reaksinya. Bagaimana? Nah, ini ada penjelasannya. Dimisalkan bersama laju reaksinya kita tulis terlebih dahulu seperti yang di awal tadi. Nah, untuk mencari
order reaksi itu kita mencari satu-satu, mulai dari order reaksi zat A terlebih dahulu, kemudian order reaksi zat B. Nah, bagaimana kita menentukan order reaksi zat A? Nah, ini. Untuk mencari order reaksi zat A, dipilih data konsentrasi zat B yang sama. Ini harus digaris bawahi. Zat B yang sama, yaitu pada data 1 dan 2, dan 4 dan 5. Kita lihat terlebih dahulu apakah data 1, 2 itu sama, dan 4 dan 5 itu order konsentrasi zat B-nya sama. Nah, ternyata 1 dan 2 itu konsentrasi zat B-nya itu sama. Bisa dilihat ini 1 dan 2 konsentrasi zat B sama. 4 dan 5 itu juga sama konsentrasinya. Nah, tujuannya apa sih kita kok harus mencari konsentrasi zat B-nya itu harus sama? Itu akan mempermudah kita, atau ketika kita ingin mencari order reaksi A itu akan mempermudah jika reaksi B itu habis duluan, maksudnya habis di sini loh. Nah, pada perhitungan ini kan kita harus mencari yang sama agar order reaksi Y ini bisa habis atau bisa hilang duluan. Ini contohnya. Nah, ini yang digunakan adalah koefisien data 1 sama dengan koefisien data 2. Ditulis persamaan reaksinya laju reaksinya terlebih dahulu, kemudian dimasukkan data-data yang tadi yang ada di soal, dimasukkan di sini 1,2 kali 10 pangkat min 3, 4,8 kali 10 pangkat min 3 untuk konstantanya nilainya. Terus A-nya juga, konsentrasi zat A-nya juga dimasukkan. Nah, ini akan habis duluan karena kan 0,1 dibagi 0,1 hasilnya 1. Nah, 1 ketika dipangkatkan berapapun hasilnya juga 1. Sehingga kita bisa menentukan order reaksi zat A. Nah, kemudian cara yang selanjutnya ketika kita sudah menuliskan datanya di persamaan, kita tinggal menyederhanakannya. Nah, ini 1,2 per 4,8 ini kita bagi kedua-duanya ini dengan 1,2 menghasilkan 1/4. Ini juga 0,1 per 0,2, kita hilangkan nolnya jadi 1/2. Nah, di sini ingat rumus awal tadi, konstanta laju data 1 harus sama dengan konstanta laju data yang kedua. Nah, ini 1/2 ini pangkat berapa bisa menghasilkan 1/4, itu kuncinya. Nah, maka jawabannya adalah X sama dengan 2. Kok bisa? Nah, 1/2 jika kita pangkatkan kuadrat atau 2, itu hasilnya akan sama 1/4. Sehingga nilainya sama. Kembali ke rumus pertama tadi. Nah, K1 sama dengan K2. Maka X atau order reaksi zat A bisa dihasilkan 2. Nah, kemudian itu kan order reaksi zat A. Kemudian pada penentuan order reaksi zat B itu juga sama. Dicari data konsentrasi zat A yang sama. Tadi kan ketika menentukan order reaksi zat A itu kan dicari konsentrasi zat B. Nah, sekarang kebalikannya. Jika ingin mencari order reaksi zat B, maka dipilih data konsentrasi zat A yang sama, yaitu pada data 2 dan 4 atau data 3 dan 5. Nah, seperti ini. Konsentrasi zat
konsentrasi zat A itu bisa ditulis atau tidak ditulis juga nggak apa-apa, karena hasilnya juga satu atau ya gimana ya, satu dikali berapapun ya tetap hasilnya ya itu. Bisa ditulis atau bisa tidak juga ditulis juga nggak apa-apa. Nah ini juga sama caranya, ditulis datanya, kemudian disederhanakan jadi 1/3, ini juga 1/3. Nah ini 1/3 pangkat berapa? Kalau bisa menghasilkan 1/3. Kalau sama begini, kita gampang mencarinya. Maka order pangkat Y itu sama dengan 1, atau order reaksi zat B itu sama dengan 1. Nah, order reaksi A sudah ketemu 2, order reaksi B sudah ketemu 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan order reaksi totalnya, itu sama dengan order reaksi A ditambah order reaksi B ini. Order reaksi zat A itu kan sama dengan 2. Order reaksi zat B itu sama dengan 1. Maka hasilnya akan 3. Nah, persamaan laju reaksi ketika order reaksi 3 tadi bentuknya akan seperti ini. Ini kalau menentukan order reaksi. Nah, bagaimana kita menentukan nilai K-nya? Nilai K ini, konstantanya. Maka kita bisa menentukannya dengan persamaan konsentrasi sampai waktu, atau persamaan integral laju kalau biasanya di buku-buku. Nah, sebentar saya bersihkan dulu. Nih. Nah, setiap order mulai dari order 0 sampai order 2 itu nilai integral persamaan reaksinya itu akan beda-beda. Kalau di order 0 itu konsentrasi zat A sama dengan konsentrasi zat A yang awal dikurangi koefisien konstanta dikurangi koefisien reaksi dikali konstanta dikali waktu T. Nah, ini pada reaksi 1 ini juga begitu. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang rumus yang bawah. Nah, di reaksi order 2 juga berbeda caranya, seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu paruh? Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan ketika reaksi tersebut telah berjalan setengah waktu. Kan artinya kan paruh kan, berarti separuh. Waktu artinya separuh waktu. Nah, bisa begitu. Paruh waktu adalah yaitu ketika reaksi berjalan separuh waktu. Berjalan separuh itu waktunya berapa? Bisa dihitung dengan waktu paruh. Setiap order juga memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, kalau di order 0 itu persamaan lajunya akan konstan. Karena kenapa? Tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Nah, kalau di order pertama ini waktu paruhnya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, maka nilainya akan konstan. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, reaksi order 0 itu nilainya konstan, yang seperti saya jelaskan tadi. Berbeda dengan reaksi order 2 dan order 1 itu akan naik grafiknya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kinetika kimia.
Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.